Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh kali ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 200 halaman 31. Al-Baqarah ayat 200 halaman 31. Kita bahas tajwidnya dulu. Fa idza mantabi'i alif qadai mad lain atau haraf lin tum idgham mimi mimati ketemu dengan mim. Jadi membacanya itu mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua. Mana mad badal sikakum idhar sapawi. Mim mati ketemu dengan fa. Jadi mimnya dibaca jelas, dibaca idhar safawi di bibir. Fad. Nah, jadi jangan dikol-kolahkan. Jangan pada kur. Fadkurullah. Itu wawunya diabaikan saja. Wawunya diabaikan. Jadi fadkurullah tafhim. Lafaz Allah didahului dengan domah. Jadi dibaca tebal. Kazik, nah kazik jangan dibaca kol-kol juga. Jadi jangan kadik ke, tapi kazik rikum idhar sapawi. Mimati ketemu hamzah. A mantabi alif ba a mad wajib muttasil. Mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Jadi dibacanya panjang 4 sampai 6 ketukan. Kum idhar sapawi au mad lain asyadda dzikra. Ro itu mad iwad. Jadi mad iwad itu hampir sama dengan mad badal. Cuman kalau mad badal yang diganti itu hurufnya. Huruf diganti dengan harokat berdiri gitu. Kalau mad iwad yang diganti itu bunyinya gitu. Jadi kan umumnya dibaca zikron gitu. Zikron menjadi zikro. Nah, panjang 2 ketukan, Pak. Faminan alif lam samsiyah gunnah atau idgham samsiyah gunnah. Na mad tabi alif mai idgham bi gunnah. Yaku mad tabi wawu Rabbana mad jaiz munfasil.
Ada mad tabii alif bertemu hamzah secara terpisah. A mad tabii alif, tina mad tabii alif, fid. Nah, fid itu ya-nya diabaikan saja, langsung diidghamkan ke huruf setelah lam. Fid dunya, jadi idgham samsiyah. Dunya, ini idhar wajib, Pak. Jadi jarang di Al-Qur'an itu jarang. Idhar wajib itu nun mati ketemu dengan ya dalam satu kata. Nah itu dalam satu kata. Kalau nun mati ketemu dengan ya secara terpisah, itu biasanya idgham bigunnah. Biasanya idgham bigunnah, duya gitu, Pak. Tapi ini karena dalam satu kata, jadi dibaca idhar. Malah pakai wajib dibaca idhar. Jadi jangan duya tapi dunya. Ya mad tabii alif wa ma mad tabii alif lahu mad silah qasirah. Jadi hu-nya dibaca panjang dua ketukan. Fil alif lam qamariyah. A mad tabii alif khirati min idhar khalqi. Jadi cukup banyak ya macam-macam idhar itu. Min khalaqa, di satu sisi sebagai qalqalah kubro, Pak. Karena ada huruf qaf jatuh pada akhir ayat. Di sisi lain sebagai mad arid lisukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ayat ini merupakan penutup ya di antara ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah haji. Yang mana pada ayat 198, 199 kemarin Allah Subhanahu wa taala menegaskan begini, apabila seorang yang jemaah haji itu telah selesai menunaikan manasik haji ya, ritual haji, maka Allah menganjurkan atau memerintahkan kepada mereka itu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita katakan kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar gitu. Satu, ini merupakan luar biasanya ajaran Islam. Jadi sekalipun orang itu selesai menunaikan ibadah atau ketaatan kepada Allah, tetap kita itu diperintahkan untuk beristighfar. Terlebih-lebih kalau orang itu selesai berbuat maksiat itu. Jadi setelah berbuat kebajikan, melaksanakan ibadah saja diperintahkan beristighfar, apalagi setelah berbuat maksiat. Mau ibadah apa saja ini, Pak, sebetulnya bukan ibadah haji saja. Termasuk setelah kita belajar mencari ilmu, itu kan doa penutupnya itu istighfar. Subhanakallahumma rabbana, gimana tuh, lupa lagi saya. Wa bihamdika astaghfiruka. Nah, wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nah itu tuh, wa atubu ilaih. Itu habis menuntut ilmu itu diperintahkan istighfar. Kenapa? Karena salah satu kelemahan orang melaksanakan
ibadah atau kebajikan itu biasanya muncul sifat sombong gitu Pak. Biasanya begitu. Kan salah satu pemicu orang berbuat sombong itu selain harta, selain jabatan, itu adalah karena orang itu telah melakukan kebajikan gitu Pak. Itu bisa bersifat sombong. Maka diperintahkan untuk beristighfar Pak. Habis sholat langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu. Padahal kita kan habis melaksanakan sholat itu, bukan habis dugem atau habis apa gitu. Habis sholat itu. Astagfirullahaladzim. Nah kemudian nih di ayat 200 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka idza apabila, idza itu termasuk dorob Pak. Dorob itu keterangan, bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Jadi faida maka apabila qadai, nah qada itu artinya bisa mengganti, bisa qada itu menetapkan, qada dan qadar gitu. Bisa juga qada itu menyelesaikan. Qadi itu kan hakim itu. Hakim itu dalam bahasa Arabnya qadi. Tugasnya itu menyelesaikan persoalan. Jadi qadaitum, kalian telah selesai melaksanakan. Itumnya itu asalnya angtum itu Pak. Melaksanakan apa? Manasik. Nah, manasik itu bentuk jamak ya, dari kata mansakah ya. Mansakah itu ritual. Ritual. Maksudnya ritual di sini adalah ritual haji, Pak. Seperti ihram itu kan ritual haji. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul, wukuf, mabit, melempar jumroh. Nah itu semuanya adalah manasik haji ya, ritual haji. Kalian, jadi apabila kalian telah selesai melakukan manasik haji, termasuk berkurban, makanya kurban sering disebut ibadah nusuk itu. Inna sholati wa nusuki, nah itu sesungguhnya sholatku dan juga ibadahku termasuk kurbanku. Jadi apabila kalian telah selesai melaksanakan manasik haji, itu kan ditutup dengan yang namanya tawaf wada itu Pak. Ditutup dengan yang namanya tawaf wada. Sebelumnya kan ada tahallul sani itu. Tahallul sani itu mencukur rambut yang kedua kalinya dalam ibadah haji. Nah setelah tahallul sani itu, apa yang dilarang ketika ibadah haji itu menjadi dihalalkan Pak. Jadi dengan adanya tahallul itu penghalalan, yang dilarang itu menjadi dihalalkan, termasuk berhubungan suami istri itu menjadi dihalalkan, sehingga ditutup dengan yang namanya tawaf wada gitu. Tawaf wada itu tawaf perpisahan gitu. Tawaf perpisahan dengan Ka'bah gitu Pak ya. Perpisahan dengan Ka'bah. Dan itu biasanya menjelang jemaah haji itu kembali ke tanah airnya masing-masing gitu.
Nah setelah tawaf wada itu diperintahkan apa? Padkuru. Nah itu fa maka udkuru, dzikirlah kalian Allah kepada Allah. Ka itu harfu tasbih itu seperti. Di sisi lain ka itu harfu jar, maka kata dzikri ro-nya dikasroh karena ada ka itu Pak. Nggak bisa ka dzikro gitu. Harus ka dzikri karena ada ka. Ka dzikri seperti zikirnya kum kalian, aba akum nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Au atau asyadda dzikra, lebih serius lagi itu, lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah jadi begini Pak, asbabun nuzul ayat ini begini. Dulu di zaman jahiliyah ya, dulu kan sudah ada yang namanya ibadah haji itu sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada. Ini kan ibadah haji itu termasuk syariatnya Rasulullah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika di zaman Nabi Ibrahim ibadah hajinya itu betul itu Pak, sudah betul. Cuman kan setelah wafatnya Nabi Ibrahim, orang itu kan kalau sudah ditinggalkan oleh Nabi, oleh Rasul itu kondisinya memburuk Pak. Akidahnya memburuk, ibadahnya merosot, akhlaknya merosot. Diutus lagi Nabi, membaik lagi gitu Pak. Nabinya meninggal lagi, memburuk lagi. Nanti sudah begitu jelek, sudah begitu rusak, diutus lagi Nabi. Nah sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu kan orang-orang jahiliyah itu salah satunya adalah mereka itu sering melakukan fanatisme Pak. Jadi di samping mereka tawafnya dengan telanjang, mereka pun melakukan fanatisme kesukuan gitu. Jadi di tanah suci ya, di kota suci Mekah itu mereka itu menunjukkan keakuannya gitu. Aku ini turunan si anu gitu. Sukuku ini suku ini gitu. Nenek moyang kami ini si ini si ini si ini. Nah itulah kenapa diperintahkan untuk beristighfar, berzikir itu. Nah itu untuk menghapus kesombongan Pak. Di antaranya kesombongan seperti itu. Kan dalam Islam itu dilarang gitu. Dilarang orang itu ini melakukan fanatisme ya, yang berlebih-lebihan. Dilarang menunjukkan ini fanatisme golongan gitu Pak ya. Termasuk kesukuan. Nah, kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah menyebut-nyebut nenek moyang mereka itu oleh Allah itu diluruskan Pak. Jadi oleh Allah itu bukan dihentikan, bukan, tapi diluruskan. Yang tadinya suka menyebut nenek moyang lalu diperintahkan untuk menyebut Allah, berzikir kepada Allah. Yang kemarin kita sampaikan konsep Islam itu selalu begitu. Jadi kalau ada orang umpamanya senang bicara gitu, senang ngobrol, tidak dihentikan tapi diarahkan untuk menjadi seorang diplomat. Atau kalau ada orang yang karakternya tegas seperti Umar bin Khattab, tidak dilarang gitu, tapi diarahkan ketegasannya itu untuk membela Islam gitu. Nah orang-orang jahiliyah pun suka menyebut-nyebut tentang nenek moyang mereka. Oleh Allah tidak dilarang karakter seperti itu, cuma diarahkan. Yang tadinya menyebut-nyebut nenek moyang sekarang menjadi menyebut asma Allah, begitu Pak.
Dan kita pun sebetulnya dalam pendidikan itu seperti itu. Jadi bukan menghentikan kepribadian seseorang. Karena kan ada kalanya kepribadian itu bawaan, Pak. Selain bentukan ada juga bawaan. Nah, yang bawaan itu bagusnya diarahkan gitu, diarahkan. Nah, jadi Allah perintahkan, berzikirlah kalian kepada Allah seperti zikirnya kalian terhadap nenek moyang kalian, atau lebih bagus lagi gitu, Pak. Nah, kemarin kita katakan kenapa kita itu harus berzikir, atau apa penyebab orang itu zikir? Penyebabnya dua, Pak. Satu karena lupa, dua karena ingat. Karena lupa orang itu harus berzikir gitu. Orang lupa lalu dia berbuat salah, harus zikir. Orang ingat kepada Allah, zikir juga kepada Allah, Pak. Ketika ingat itu kan kita berzikir. Itu luar biasanya zikir itu begitu. Bukan hanya karena lupa saja, tapi karena ingat pun kita berzikir kepada Allah. Yang tentu kalau bicara zikir itu sebetulnya sangat luas itu, Pak. Ada zikir yang sifatnya sir, ada zikir yang sifatnya action gitu, Pak. Ada zikir dalam hati, ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan anggota badan. Kalau yang ibadah haji nih, zikir dengan hati, umpamanya dia atau seorang jamaah haji itu menghayati, ya. Apakah ada kesamaan antara zikir dengan doa? Ya, nanti kita bahas ya. Terima kasih, Pak Ji. Jadi begini, zikir itu ada zikir dengan hati, ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan anggota badan. Zikir dengan hati itu kita mengingat Allah dalam hati. Kita meyakini Allah dalam hati. Kita dapat rezeki nih. Dapat rezeki. Kita yakini dalam hati bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Kita sehat, yakini dalam hati bahwa kesehatan itu datangnya dari Allah. Kemudian zikir dengan lisan, umpamanya kita mengucapkan alhamdulillah. Dapat musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu zikir itu. Jemaah haji mengucapkan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Itu zikir dengan lisan. Nah, kemudian zikir dengan anggota badan. Ini yang barangkali yang harus ditingkatkan ya, di kalangan kita umat Islam itu. Zikir dalam bentuk action ya, dengan anggota badan. Ini yang kurang ya, barangkali yang belum memasyarakat itu. Zikir dengan anggota badan itu adalah zikir di mana orang itu berbuat sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasulullah. Itu zikir dengan anggota badan. Kita nih membaca Quran itu berzikir. Kan Al-Quran itu sendiri nama lainnya adalah adzikra gitu. Kita menyembelih hewan kurban itu berzikir itu, Pak. Kita sholat itu berzikir. Makanya sering gini kalau dalam khutbah Jumat, waladzikrullahi akbar, nah, suka begitu. Itu maksudnya sholat itu, Pak. Jadi banyak zikir dengan anggota badan itu. Nah, ini yang belum populer itu. Seringkali orang itu kalau sampai alhamdulillah zikir dengan lisan sudah terbiasa. Preman juga kalau dapat rezeki alhamdulillah. Tapi setelah rezekinya di tangan, beli minuman keras dia. Nah, kan gitu tuh.
lisannya berzikir tapi actionnya bermaksiat, itu kan nggak sinkron itu. Jadi berzikir kepada Allah. Kita lanjutkan nih, ini terkait dengan pertanyaan Pak Haji ini. Faminan nasi, fa maka min, sebagian. Min itu disebut harfu jar, Pak. Makanya kata an-nasi sinnya dikasroh karena ada min. Disebut juga min itu harfu tab'id, menunjukkan sebagian. Artinya tidak semua. Faminan nasi, maka dari sebagian manusia, man, ada orang yakulu, yang berkata. Tentu berkata di sini bisa dimaknai berdoa, Pak. Dari sebagian manusia, tidak seluruhnya, sebagian. Walaupun bisa jadi sebagian besar. Ada manusia-manusia yang berdoa, ini di tanah suci ini, Pak, bicara di tanah suci. Apa isi doanya itu? Rabbana, wahai Rabb kami, atina, datangkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami, fid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Apa? Ini dalam ayat 201 ada hasanah, kebaikan di dunia. Wama, dan tidaklah lahu baginya itu fil akhirati, di akhirat, min kholak, bagian. Jadi begini nih Pak nih, orang itu ketika berdoa kepada Allah, doanya itu terbagi dua. Atau orang yang berdoa kepada Allah itu ada dua model. Satu, ada orang yang berdoa kepada Allah itu meminta kebaikan dunia dan akhirat sekaligus dua-duanya. Tetapi yang kedua, ada juga orang yang berdoa kepada Allah itu hanya meminta kebaikan dunia tapi tidak meminta kebaikan akhirat. Mau di negerinya sendiri, umpamanya di GBI ataupun di tanah suci gitu Pak. Nah ini sebetulnya ayat 200 ini merupakan teguran nih, penghujung ayatnya itu. Kenapa? Karena orang-orang yang ketika menunaikan ibadah haji itu, ada orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia. Umpamanya meminta harta yang banyak di tanah suci, Pak. Atau meminta kesehatan di tanah suci, atau meminta jodoh di tanah suci, atau minta ditaikan jabatan di tanah suci. Tetapi mereka itu tidak meminta kebaikan akhirat. Apa kebaikan akhirat itu? Barangkali mereka tidak meminta agar diberikan nikmat kubur gitu Pak. Tidak diberikan ampunan gitu. Mereka tidak meminta untuk diberikan hidayah. Mereka tidak meminta agar mereka itu masuk surga, selamat dari neraka. Jadi doanya itu hanya doa dunia saja itu Pak. Sementara doa untuk kenikmatan akhiratnya terlupakan. Nah itu Pak. Termasuk begini Pak nih, ini harus dibedain. Doa itu kan biasanya di akhir Pak. Bedain antara doa dengan niat. Ada orang yang niat ibadah haji pun dan umroh itu niatnya niat duniawi. Dia tidak punya niat ukhrawi. Siapa tahu dengan umroh, dengan haji, jabatan saya itu atau prestis saya itu naik gitu.
Itu kan niat kalau di awal begitu, itu lebih tidak boleh lagi. Siapa tahu dengan haji dan umroh harga diri saya menjadi naik, itu kan niat di awal. Termasuk berdoanya pun di sana ada juga yang seperti itu. Jadi dari mulai niat sampai doa itu hanya sebatas duniawi saja. Sementara ukhrawinya itu tidak disentuh, Pak. Tidak disentuh. Makanya dianjurkan nih oleh Allah di ayat yang 201 nih. Yang di 201. Wa minhum dan minhum, sebagian dari mereka atau sebagian yang lain, Pak. Kan tadi sudah disebut ya. Wa minan nasi, sebagian dari manusia, berarti yang ini sebagian lagi yang lain. May yaqulu, man, ada orang yaqulu yang berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, atina, datangkanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan. Jadi di sini sebetulnya Allah nggak menyebutkan fulus, Pak, nggak menyebutkan duit, hasanah. Nanti kan bisa luas maknanya itu, Pak. Apa yang disebut dengan hasanah itu? Jadi setiap nikmat yang Allah berikan itu disertai dengan hasanah, Pak. Kan begini, kalau nanti dikaitkan dengan doa rezeki umpamanya, halalan thayyiban, nah itu, Pak, rizkinya itu yang hasanah. Yang hasanah itu yang bagaimana? Yang halal dan thayyib, gitu, Pak. Ilmunya yang ilmu yang seperti apa? Ilman nafi'an, gitu, ilmu yang bermanfaat, kan begitu. Keluarganya keluarga yang bagaimana? Keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah itu hasanah. Jadi tidak hanya sebatas harta, tidak hanya sebatas kedudukan, tidak hanya sebatas keturunan, tapi disertai dengan hasanah. Wa fil akhirati, dan juga di akhirat hasanah, kebaikan. Nah ini seimbang nih, Pak. Dia meminta kebaikan dunia, juga meminta kebaikan akhirat. Bahkan ditambah lagi nih, wakina, dan jagalah kami, jauhkanlah kami, adzaba, dari siksa, annari, api neraka. Nah ini yang sering disebut dengan doa sapu jagat ini. Disebut sapu jagat itu kan karena jagat dunia, jagat akhirat juga kan terangkum di situ, Pak. Cuman seringkali begini, ketika orang itu membaca atau mengaminkan doa sapu jagat ini, umpamanya begini, kata khatib itu, kata orang yang sedang berkhutbah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu biasanya aminnya itu serempak gitu, semangat. Tapi ketika wafil akhirati hasanah, itu semangat gitu, seolah-olah terbutuh kebaikan di akhirat gitu, tapi hanya butuh kebaikan di dunia. Sokwe dengarkan lamun khutbah Jumat, Pak. Pas fid dunia hasanahnya itu serempak itu, tapi pas wafil akhirati hasanah pada melempem itu. Nah itu pun mengisyaratkan bahwa keseriusannya dalam hal menggapai kebahagiaan akhirat itu belum bagus itu. Nah ikhwanu fiddin arsadakumullah nih, ini terkait dengan tadi pertanyaan dari Pak Haji. Jadi dari kalimat ini nih, Pak, dari kalimat ini ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Pertama, kita setelah menunaikan amal soleh, terlebih-lebih setelah melakukan keburukan, itu diperintahkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang apa yang kebaikan yang kita lakukan itu
sempurna, maka istighfar itu akan menjadi tabungan pahala itu. Salat kita sempurna lalu kita istighfar, maka istighfar itu menjadi tabungan pahala. Tapi kalau memang amal kita itu ada yang kurang sempurna, barangkali salat kita ada kekurangan, maka istighfar itu bisa menjadi kifarat, penambal dari kekurangan itu. Kemudian yang kedua, beda nih dari ayat ini bisa dibedakan, beda antara berzikir dan berdoa. Makanya dalam etika yang diajarkan oleh para ulama itu, kita itu ketika memohon kepada Allah, saya berikan bahasanya memohon. Jadi memohon itu bisa istighfar, bisa berzikir, bisa berdoa gitu. Memohon, Pak ya. Pertama kita lakukan istighfar dulu. Istighfar dulu. Kemudian setelah beristighfar, kita itu memuji Allah, Pak. Memuji Allah. Umpamanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu kita mengucapkan subhanallah, kan itu ya Pak. Coba saja lihat dalam sholat itu yang diajarkan oleh para ulama, tuntunan dari Nabi. Kan kita setelah mengucapkan istighfar itu kan mengucapkan tahlil itu Pak ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan tahlil, itu mengesahkan Allah, itu termasuk di dalamnya ada memuji Allah. Setelah bertahlil bertasbih kan, subhanallah 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 33 kali kan itu. Kemudian diikuti dengan tahmid, alhamdulillah 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 33 kali kan itu. Diikuti dengan takbir, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nah gitu ya, 33 kali kan itu Pak. Atau ada juga yang kalimat tahlilnya di akhir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kan itu. Nah itu kan istighfar, kemudian bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Nah itulah Pak yang disebut dengan berzikir Pak. Kalimat-kalimat zikir itu, kalimat zikir. Baru setelah orang itu berzikir, nah kesananya itu kan meminta. Kalau yang tadi kan memuji Pak, memuji, menyanjung, kita menyanjung Allah, kita memuji Allah, kita mengesahkan Allah, kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Itu kan semuanya itu menyanjung itu Pak, berzikir. Nah kalau berdoa, doa itu kan walaupun sebetulnya doa itu terbagi dua, ada doa dalam arti bersyukur, ada doa dalam arti meminta. Walaupun lebih identik doa itu meminta. Nah ketika meminta pun Pak, cobalah diurutkan memintanya itu Pak, diurutkan urutan memintanya itu. Satu, kita itu minta untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dulu. Jadi setelah kita berzikir Pak, mintalah kebahagiaan akhirat. Umpamanya, ya Allah berilah saya hidayah, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya, ya Allah tunjukkanlah saya ke jalan yang benar, ya Allah jadikanlah saya ini orang yang mengikuti sunnah Nabi. Nah itu kan doa kebahagiaan akhirat tuh Pak.
Nah, setelah kita minta doa kebahagiaan akhirat, baru kita itu minta berdoa tentang kesuksesan dunia kita. Ya Allah, mudah-mudahan pamajikan tadi tambahan hiji deui. Eta dunia doa dunia itu, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan. Tapi doa dunia pun, Pak, doa dunia itu dikaitkan, dikoyid istilahnya, dikoyid dengan akhirat. Bagaimana doa dunia dikoyid dengan akhirat? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan saya mobil ini mau dipakai untuk ngaji, gitu Pak. Ya Allah, berikan saya harta yang melimpah, tapi hartanya itu yang halal, yang thayyib, bisa saya gunakan untuk sedekah, gitu Pak. Ya Allah, berikan saya kesehatan yang dengan kesehatan itu saya bisa berjamaah di masjid, bisa membaca Quran, gitu Pak. Jadi doa dunianya pun diikat dengan hasanah, lain polos pisan, lain polos Pak. Ya Allah, berikan saya harta yang banyak, lain gitu. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran, diikuti kan halalan, thayyiban, mubarakan fi. Nah begitu. Ya Allah, karuniakanlah saya istri 2 yang solehah, takkan gitu Pak. Lain saukur istri unggul solehah, takkan begitu. Ya Allah, berilah saya ini jabatan yang bermanfaat. Ya. Antara zikir doa kan ada juga wirid itu. Ya. Kalau wirid itu ini bahasa kita, kalau wirid bahasa Jawa bukan bahasa Sundanya. Tapi kalau dalam istilah Al-Quran dan hadis itu adanya istilahnya zikir dan doa. Nah, cuman dalam bahasa kita ada yang disebut dengan wirid, ada yang disebut dengan wirid. Nah, termasuk nanti kan ini kan kalau kita sudah mengetahui Pak, perbedaan antara berzikir dan berdoa, ini paling tidak akan meminimalisir perbedaan pendapat atau perselisihan di kalangan kita umat Islam. Kenapa saya katakan akan meminimalisir? Kan begini, kalau dalam berdoa itu dibolehkan atau dianjurkan untuk mengangkat tangan, Pak, kalau dalam berdoa. Tapi kalau dalam berzikir tidak ada anjuran untuk mengangkat tangan. Nah itu. Sekali lagi, kalau dalam berdoa ada anjuran mengangkat tangan. Tapi kalau dalam berzikir tidak ada anjuran mengangkat tangan. Coba baca-baca dalam hadisnya itu. Makanya nih, kan salah satu hadisnya begini, kata Allah itu, aku sangat malu ketika hambaku berdoa kepadaku dengan mengangkat kedua tangannya, lalu aku tidak mengabulkan doanya. Kan begitu. Nah cuman kan masalahnya ini masyarakat itu sudah pada tahu belum bedanya ini doa, ini dzikir gitu. Jangan-jangan semuanya dianggap doa gitu, sehingga semuanya harus mengangkat tangan gitu. Jadi harus dibedain mana ungkapan doa, mana ungkapan dzikir. Ketika ungkapan doa boleh mengangkat tangan, ketika itu ungkapan dzikir tidak ada anjuran untuk mengangkat tangan. Nah makanya karena doa itu dan dzikir itu dalam hati, barangkali kita harus berhusnudon. Oh meureun si eta teh mengangkat tangan teh keur ngadoa gitu Pak, bukan lagi berzikir gitu. Karena dia mengangkat tangan, itu husnudonnya begitu Pak. Walaupun sebetulnya ini untuk menghindari salah sangka gitu ya.
Kan kita tidak boleh membuka kesempatan orang lain itu berburuk sangka kepada kita, Pak. Bagusnya itu diselang-seling gitu, Pak, selang-seling. Apalagi kalau posisi kita sebagai imam, kan paling tidak banyak makmum yang mencontoh gitu. Jadi diselang-seling, ada kalanya mengangkat tangan gitu. Ada kalanya tidak gitu, Pak. Kenapa diselang-seling? Biar kesimpulan orang itu seimbang. Oh, lamun ngangkat tangan berarti imam itu lagi berdoa gitu. Oh, kalau tidak mengangkat tangan berarti imam itu lagi berzikir. Itu biar tidak ada salah paham dalam prakteknya seperti itu. Nah, itu terima kasih ya Pak Haji, pertanyaan Pak Haji tadi. Jadi berdoa dengan berzikir itu berbeda, Pak. Berbeda. Walaupun Pak, baik doa ataupun zikir itu semuanya harus lillahi rabbil alamin. Ini mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.